Pemirsa, selain gejala umum yang selama ini dijumpai pada pasien COVID-19, gejala psikotik berupa halusinasi, delusi maupun gangguan perilaku ditemukan pada sejumlah pasien COVID-19. New York Times dan Forbes bahkan menurunkan laporan terkait kasus psikotik berupa halusinasi yang ditemukan peneliti di sejumlah negara. Sejumlah pasien COVID-19 ditemukan mengalami gejala psikotik berupa halusinasi, delusi maupun gangguan perilaku. Sejumlah laporan kasus di luar negeri sudah ditemukan. Juni 2019, New York Times sudah menurunkan laporan kasus halusinasi pada pasien COVID-19. Sementara pada bulan Juli, Forbes juga menurunkan laporan kerusakan otak dan halusinasi pada pasien COVID-19 bergejala sedang. Sementara berdasarkan laporan medRxiv pada Desember lalu, dari 3.762 responden yang merupakan pasien COVID-19 di Amerika dan Inggris, sebagian besar mengalami gejala psikotik bervariasi. Sementara di Indonesia, meski belum ada data pasti, sejumlah dokter mengungkapkan terkait temuan gejala psikotik pada pasien COVID-19. Salah satunya terungkap pada diskusi di BNPB beberapa waktu lalu. Iya, jadi gejala COVID ini udah banyak banget sekarang. Mulai dari dulu kan kita kenal flu, batuk, demam, pilek, sesak nafas. Sekarang ditambah tanpa kehilangan penciuman, kehilangan pengecapan, ada diare, sakit perut, sakit otot, Malaysia lemah-lemah ya. Minggu lalu nambah lagi halusinasi. Oh, ada lagi dok halusinasi. Minggu lalu nambah halusinasi, gangguan mood. Oh, oke. Makanya makin nambah dia. Ini baru nih. Kepada kami, seorang penyintas COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat mengakui sempat mengalami gejala halusinasi visual usai terkonfirmasi positif COVID-19 4 Januari lalu. Erwin Kurniawan mengaku sempat merasa bertemu dengan keluarga dan kolega yang telah meninggal. Namun karena bapak dua anak ini menjalani isolasi mandiri, gejala halusinasi visual tidak sempat ia konsultasikan ke dokter. Saya mengalami halusinasi ini dan halusinasinya bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu malah menambah stres buat saya yang sedang berjuang melawan COVID. Karena saya jadi berpikir, wah, apakah saya akan menyusul beliau-beliau mereka yang sudah meninggal? Apakah saya akan meninggal juga dalam waktu dekat? Pria 42 tahun ini kini sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Erwin Kurniawan memilih menjalani hari-hari pasca sembuh dari COVID-19 dengan beragam aktivitas positif. Dukungan keluarga serta kerabat menjadi penyemangatnya bangkit dari COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas gejala psikotik halusinasi pada pasien COVID-19, kita sudah terhubung dengan Dr. Santi Yuliani, spesialis kedokteran jiwa RSJ Surojo, Magelang. Selamat siang dok, apa kabar? Salam sehat selalu. Halo, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik, salam sehat selalu dok. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di seputar iNews Siang. Dok, kita membahas mengenai masalah kita membahas mengenai masalah psikotik. Kita lihat bahwa laporan dari berbagai negara ditemukan gejala psikotik termasuk halusinasi pada pasien COVID-19. Bagaimana sih dok ini sebenarnya bisa terjadi? Ya, jadi sebenarnya perlu kita bedakan halusinasi yang terjadi pada kondisi pasien yang terinfeksi COVID-19 ini adalah kondisi yang berbeda dengan halusinasi yang dialami dengan pasien gangguan mental seperti skizofrenia ya. Halusinasi visual pada pasien COVID-19 ini merupakan kondisi delirium. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi dikarenakan adanya gangguan pada kondisi otaknya, seperti contohnya demam misalnya seperti itu. Dan tadi seperti yang kita dengar berita cerita dari salah satu penyintas, munculnya adalah kondisi-kondisi frightening ya. Jadi berupa bertemu dengan orang yang sudah meninggal gitu, atau misalnya kondisi-kondisi yang menakutkan, dan ini khas halusinasi visual pada kondisi organik, begitu. Baik, tapi dari dokter Santi sendiri pernah nggak dok mendapatkan laporan kasus yang sama dari pasien yang ditangani yang mengalami halusinasi akibat COVID-19 dok? Iya, kebetulan memang saya bekerja di bidang consultation liaison psychiatry, di mana memang saya bekerja seorang psikiater yang bekerja untuk menangani kasus fisik seperti contohnya di COVID-19 ini, dan saya menemukan beberapa kasus memang awal-awal terjadi di hari keempat atau hari kelima di saat demamnya sangat tinggi,
muncul kondisi-kondisi halusinasi visual seperti ini. Tetapi bedanya, halusinasi visual yang terjadi pada COVID-19 berbeda dengan pada halusinasi yang gangguan mental. Ini sifatnya dia nggak permanen. Jadi hanya muncul saat kondisi-kondisi memang kondisi fisiknya terganggu. Tapi saat kondisi fisiknya stabil, dia akan hilang kembali halusinasinya. Baik, dan dokter, apakah jika tidak tertangani dengan baik, akankah ada efek samping lanjutan akibat dari gejala psikotik pada pasien COVID-19, dok? Ya, sequelae bisa terjadi gitu, gejala sisa apabila tidak tertangani dengan baik ya. Makanya evaluasi pada pasien dengan COVID-19 ini tidak boleh hanya kondisi fisiknya saja, tetapi juga kondisi mentalnya. Jadi kita lakukan assessment apakah ada anxiety, apakah ada depression, termasuk apakah ada kondisi-kondisi psikotik seperti halusinasi. Karena kalau tidak, dia bisa prolong mental disorder. Tapi harapannya dengan penanganan holistik yang cukup bagus, pasien ini bisa hilang sama sekali, jadi tidak dalam kondisi yang permanen. Begitu. Dokter Santi, ini sayangnya halusinasi di Indonesia ini lebih sering dikaitkan dengan kepercayaan mitologi atau mistis nih, dok. Jika pasien COVID-19 terutama yang menjalani isolasi mandiri mengalami, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh si pasien maupun keluarga agar jangan sampai ke bawah sama yang mistis-mistis, dok, tapi tetap rasional? Ya, exactly. Memang itu bedanya ya. Kenapa orang kalau demam dia segera lapor gitu kan, kalau batuk, pilek segera lapor. Tapi kalau misalnya muncul visual hallucination, kadang-kadang mereka menganggap wah ini karena aku lagi kondisi ketakutan maka muncul hal-hal mistis. Dan itu betul sekali gitu. Padahal sebenarnya kondisi halusinasi visual yang terjadi ini murni kondisi biologis. Jadi memang ada zat di dalam otak kita itu yang kemudian tidak stabil atau dia terlalu tinggi sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dari otak bagian belakang gitu ya, ada distorsi sehingga hal yang seharusnya tidak menjadi stimulus dianggap sebagai satu stimulus dan muncullah kondisi halusinasi visual. Kalau muncul seperti ini, segera sampaikan ke dokter atau misalnya puskesmas tempat teman-teman melaporkan kondisi COVID-19-nya supaya bisa ditambahkan obat-obatan untuk menekan zat yang terlalu tinggi tadi supaya tidak terjadi kondisi berkepanjangan untuk kondisi gangguan mentalnya. Begitu. Baik, artinya lebih baik dilaporkan ke rumah sakit dan tidak ditangani secara mandiri begitu ya, dok ya? Yes, exactly, betul. Baik, yang terakhir ini, dok, saat ini data di Indonesia masih minim karena sedikitnya laporan dan dikaitkan dengan hal-hal mistis terkait masalah psikotik ini. Langkah apa, dok, yang harus diambil oleh pemegang kebijakan terkait hal ini? Iya, sebenarnya program-program seperti consultation liaison psychiatry yang kita kerjakan itu sudah menjadi jembatan untuk kita bisa memberikan pelayanan yang komplit ya atau holistik untuk kasus-kasus halusinasi atau gangguan mental yang muncul pada COVID-19 ini. Dan harapannya edukasi-edukasi seperti yang hari ini kita lakukan ini bisa membuka wawasan teman-teman semua, baik penyintas atau yang masih sakit, bahwa ini adalah hal yang biologik. Ini adalah hal medis yang bisa kita tangani dan bukan merupakan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan magic dan mistik. Baik, kalau begitu terima kasih Dr. Santi Yuliani, spesialis kedokteran jiwa RSUD Surojo Magelang sudah berbagi informasi dengan kami di seputar iNews Siang. Tetap semangat, dok, dan selamat beraktivitas kembali. Dan stay sane. Terima kasih.